Pelemahan terbatas ke 13.55 pada pukul 12 di sesi pertama ditutup masih melemah di 13.50 pembukaan sesi kedua. Tekanan semakin dalam ke 1.295 dan saat ini NCKL melemah di 7,14% di Rp1.300 per sahamnya. Informasi emiten pemirsa, raksasa pertambangan dan komoditas Glencore International Ltd menjual 18.281.900 saham PT Trimegah Bangunan Persada Tbk atau NCKL. Dari aksi tersebut, kepemilikan maksud kami saham NCKL oleh Glencore tersisa di 4,51 miliar saham. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, raksasa pertambangan dan komoditas asal Swiss, Glencore International Ltd menjual 18.281.900 saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL di 2 Januari, 5 Januari, dan 6 Januari 2026. Transaksi penjualan saham tersebut dibantu oleh Citibank. Rincian transaksi tersebut diantaranya di 2 Januari 2026, Glencore International Ltd melego 3.281.900 saham. Selanjutnya di 5 Januari 2026, Glencore kembali melepas 5 juta saham. Berikutnya transaksi ketiga Glencore di 6 Januari 2026 menjual 10 juta lembar saham. Menyusul transaksi tersebut, kepemilikan saham Trimegah Bangun Persada oleh Glencore tersisa 4,51 miliar atau 7,16% dan berkurang dari 4,53 miliar saham atau 7,19%. Di Selasa, saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL melonjak 100 poin atau 7,69% di Rp1.400 per saham. Sementara dalam kurun waktu 5 hari terakhir, saham perseroan meroket 265 poin, setara 23,35% dari 30 Desember 2025 di posisi Rp1.135 per saham. Sementara di sesi 1 perdagangan Kamis 8 Januari 2026, saham NCKL terdampak profit taking melemah dalam 3,57% di level Rp1.350 per saham. Berbagi sumber, IDEX Channel. Dan secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham NCKL berbalik melemah terdampak aksi profit taking setelah menembus di perdagangan hari sebelumnya di level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir, tepatnya di 1.475, dan hari ini NCKL melemah di 8% di 12.90. Dan saya akan coba sampaikan pemirsa pergerakan saham NCKL di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 7 Januari di level 1.400. Pembukaan pada pagi tadi langsung dibuka di zona merah 13.60 hingga ke level 1.290, 945. 10.35 pelemahan terbatas ke 13.55 pada pukul 12 di sesi pertama ditutup masih melemah di 13.50 pembukaan sesi kedua. Tekanan semakin dalam ke 1.295 dan saat ini NCKL melemah di 7,14% di Rp1.300 per sahamnya. Kita coba akan sampaikan pemirsa terkait juga dengan pergerakan saham NCKL dalam beberapa bulan terakhir. Di 14 Juli masih diperdagangkan di level 600-an, September dan Oktober ini mengalami penguatan di atas 1.100-an pemirsa. November cenderung tertekan ke 900-an, Desember mencoba untuk bangkit, dan di perdagangan 7 Januari ini mencatatkan salah satu rekor tertinggi intraday di 1.400 dan pembukaan sesi kedua hari ini melemah di 12,95%. Intraday hari ini sempat tertekan ke Rp1.255 per sahamnya. Ya, pergerakan saham dari NCKL terkait dengan posisi teknikalnya yang hari ini berbalik melemah cukup dalam usai mengalami kenaikan tinggi. Saya akan coba sampaikan pemirsa dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya ada di kisaran 9,91 kali, PSR-nya di 2,85 kali, PBV-nya di 2,38 kali, dan PCFR di 8,78 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana rupiah memangkas pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat namun masih bertahan di atas level 16.770-an di tengah penantian rilis data ekonomi terbaru Amerika Serikat.
Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,06% di 16.779 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,09% di level 16.785 per dolar Amerika, melanjutkan tren negatif sekaligus mencatatkan pelemahan 4 hari beruntun sejak awal tahun 2026. Sementara indeks dolar Amerika terpantau menguat tipis di 0,07% di level 98,757 di Kamis pagi tadi. Dari sisi eksternal, pergerakan rupiah masih dibayangi dinamika dolar Amerika yang relatif stabil di tengah pasar mencermati rangkaian data ketenagakerjaan Amerika. Fokus utama pasar global tertuju ke laporan ketenagakerjaan non-farm payroll yang akan dirilis di Jumat pekan ini, di mana data ini dinilai krusial dan implikasinya terhadap arah kebijakan moneter The Fed ke depannya. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Tampaknya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin dalam meskipun masih bergerak tipis di mana 16.798 beberapa poin untuk menyentuh ke 16.800-an. Update jelang penutupan, pasca penutupan melemah di 0,11% di 16.788 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 19.609 rupiah, pound sterling di 22.606 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 107,31 rupiah. Harga batubara kembali melemah dengan mencatatkan koreksi di 0,56% secara year to date. Harga emas koreksi terdampak profit taking usai rilis data tenaga kerja Amerika terbaru. Sementara harga minyak mentah menguat tipis di tengah perkembangan geopolitik Amerika dan Venezuela. Harga batubara melemah di Rabu waktu setempat. Harga batubara di pasar East Newcastle untuk kontrak pengiriman Februari 2026 ditutup di 106,9 dolar Amerika per ton, turun 0,33%. Sebelumnya harga batubara terkoreksi usai naik hampir 1% di Selasa. Mengawali 2026, harga batubara mencatat koreksi 0,56% year to date. Dikutip dari Bloomberg, riset Bank Dunia menunjukkan harga batubara diperkirakan masih dalam tren turun di 2026. Perlambatan ekonomi di China dan India, konsumen batubara terbesar dunia, akan menjadi resiko utama. Harga emas jatuh dipicu aksi profit taking di tengah kenaikan harga yang terjadi. Namun penurunan tersebut terpangkas setelah data ketenagakerjaan Amerika Serikat lebih lemah dari perkiraan, memperkuat spekulasi pemangkasan suku bunga The Fed. Merujuk Refinitiv, harga emas ditutup di 4.452,77 dolar Amerika per troy ounce, jatuh 0,98% di Rabu setelah di perdagangan Selasa emas melesat 1,1%. Di Kamis pagi waktu Asia, harga emas menguat 0,2% di 4.461,75 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak menguat tipis di Kamis pagi waktu Asia, melansir Refinitiv, Brent naik tipis di 59,96 dolar Amerika ke 60,18 dolar Amerika per barrel. WTI Amerika di 56,20 dolar Amerika per barrel menguat dari 55,99 dolar Amerika per barrel di Rabu. Posisi ini masih jauh lebih rendah dibanding akhir Desember Brent di 62,38 dolar Amerika per barrel di 23 Desember 2025. Sementara WTI turun dari 58,38 dolar Amerika per barrel ke kisaran 56 dolar Amerika di periode yang sama, mencerminkan tekanan dari sisi sentimen pasokan global. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kita akan coba update seperti apa pergerakan harga komoditas global sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,39% di level 56,21 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah cukup dalam di 4,09% di level 17.051 dolar Amerika per metric ton usai mencatatkan rekor di beberapa hari perdagangan lalu. Kemudian emas melemah di 0,42% di 4.443 dolar Amerika per troy ounce, sementara CPO menguat di 0,41% di level 4.050 ringgit Malaysia per tonnya.